Siapa tak kenal dengan dia? Kapten Belanda ini adalah salah satu instrumen pemerintahnya untuk menundukkan perlawanan kaum Republikan Indonesia yang menentang hadirnya kembali Belanda di Nusantara. Dalam sebuah perang asimetris, seperti yang dihadapi Belanda di Indonesia, tidak jauh berbeda dalam perang-perang revolusi lainnya yang dikotori oleh berbagai aksi teror dari pihak-pihak yang bertikai yang kadang masih ditambah aksi-aksi kelompok bersenjata liar yang tidak terikat dengan pemerintahan yang sah. Dalam kondisi semacam ini, jelas rakyat sipil lah yang jadi korban terbesar. Pada masa-masa sulit semacam ini, muncullah sosok Westerling dan pasukannya yang hadir dengan aksi-aksi anti-gerilyanya yang brutal dengan alasan untuk menegakkan stabilitas dan ketertiban administrasi di pemerintahan. Metode-metode yang digunakan oleh Westerling di satu sisi sebenarnya tidak banyak berbeda dengan yang digunakan pemerintah kolonial di Malaya, Indochina, dan Aljazair pasca berakhirnya Perang Dunia II dalam menumpas gerakan perlawanan serta berbagai aksi anti-pemberontakan lainnya di dunia. Setelah dipromosikan menjadi kopral, ia menjadi instruktur untuk unarmed combat dan silent killing. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Westerling telah menjadi instruktur untuk seluruh pasukan komando ke-10 dan juga pelatihan ketangguhan. Atas permintaannya, ia meninggalkan posisi staf komando Inggris dan, pada bulan Desember tahun 1943, bergabung dengan pasukan Belanda, lamanya di India untuk operasi di Burma. Di Ceylon dia menjalani pelatihan hutan, yang kemudian akan menjadi aset berharga untuk tugasnya di masa depan. Yang mengecewakan, Westerling tidak pernah ditugaskan ke garis depan. Pada bulan Agustus tahun 1945, Westerling, yang telah mempelajari bahasa Belanda saat bertugas bersama orang-orang Belanda di Dinas Tentara Inggris, menerima perintah untuk berlayar ke Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Masih berseragam perwira junior Inggris, ia mengambil alih komando pasukan kecil asal Inggris Belanda yang ditugaskan untuk menegakkan ketertiban setelah penyerahan pasukan pendudukan Jepang. Di sana, di hutan lembap Asia Tenggara, Westerling mengukuhkan namanya sebagai salah satu pasukan anti pemberontak yang paling sukses, sekaligus paling brutal, dalam sejarah modern. Pada awal tahun 1946 tentara Belanda, banyak di antaranya adalah veteran kelompok perlawanan, bergabung dengan sisa-sisa tentara KNIL dalam upaya terakhir mereka guna menegakkan ketertiban dan mencegah orang-orang yang dicurigai komunis merebut kendali atas wilayah Hindia Timur, serta merebut bekas wilayah imperium mereka. Begitulah situasi di akhir perang ketika Westerling tiba di negeri itu. Penugasan pertama, The Tour, membutuhkan bakat operasi khususnya. Atasannya menugaskannya dan pasukan tentara yang terdiri dari campuran etnik Eropa, Rusia, dan Indonesia adalah untuk menyelamatkan tahanan yang tersisa dari kam-kam Jepang dan menghentikan aksi kekerasan yang merajalela. Kota Medan terpilih menjadi gelanggang pertama kepuasan Westerling di Indonesia. Pada tanggal 14 September tahun 1945, ratusan parasut tampak mengembang di langit kota Medan. Jumlahnya sekira 1 kompi pasukan. Bersama mereka, didrop pula 180 pucuk senjata. Lapangan terbang Polonia, Medan, menjadi tempat para prajurit lintas udara itu mendarat. Pasukan asing itu datang di bawah pimpinan Letnan Raymond Westerling. Kedatangannya telah dinanti oleh Letnan Bronjes, seorang perwira Angkatan Laut Belanda yang memimpin unit keempat pasukan Anglo-Dutch Country Section, ADCS. Keduanya berkolaborasi menegakkan kekuasaan Belanda di wilayah Sumatera bagian timur yang kaya akan hasil perkebunan. Bronjes bertugas mengurusi organisasi pemerintahan, sedang Westerling menyusun kekuatan pasukan. Dalam waktu singkat, Westerling dapat membentuk sepasukan polisi berkekuatan 200 orang. Mereka terdiri dari orang Belanda, Indo-Belanda, dan jebolan tentara Koninklijk Nederlands Indisch Leger, KNIL. Di Medan, Westerling juga menjadi kepala dinas intelijen Belanda. Ia memegang jaringan intelijen untuk setengah pulau Sumatera. Saat menjalankan tugasnya, Westerling kerap bertindak bengis.
Westerling telah memenggal kepala seseorang dan menaruh kepala ini di trotoar Masjid Sultan Delhi pada tanggal 23 Juli tahun 1946. Westerling dipindahkan dari Seksi Intelijen ke Satuan Pasukan Komando. Pemindahan itu sekaligus mengakhiri tugasnya di Medan. Selama penugasannya di Sumatera Utara, ia dikenang sebagai sosok Algojo yang melakukan teror pembunuhan di sekitar kota Medan. Pasukan dari 311 RI dan 123 prajurit Baret Hijau dari pasukan Komando Khusus Depot Spesial Letro FN. DST, pimpinan Westerling, didatangkan Panglima tertinggi tentara Belanda di Indonesia Letnan Jenderal SH. Spur atas permintaan Komandan Markas Besar Timur Raya dan Borneo, HKGOB, Kolonel Hendrik de Vries dan Residen Sulawesi Selatan CL. Cacet. Pada tanggal 5 Desember tahun 1946, Westerling dan Letnan II Jan Vermeulen beserta unit Baret Hijau pimpinannya, tiba di Sulawesi Selatan. Sebagai pasukan khusus, Westerling dan pasukannya memiliki hak yang berbeda dengan unit lainnya. Ia ada dalam perlindungan Mayor Jenderal E. Engels, Direktur DCO, Direktorat Pusat Pelatihan. Sehingga wajar jika dalam menjalankan aksinya, Westerling tidak takut kalau tindaknya terlalu berlebihan. Westerling malah memerintahkan pasukannya mengembangkan metode penertiban yang lebih mirip kepada aksi pembunuhan massal. Mayor Jenderal Engels yang paham benar pendapat dan metode saya memerintahkan kepada saya untuk pergi ke sana, Sulawesi Selatan, untuk mengembalikan ketertiban. Pada waktu itu, saya tahu apa yang harus saya lakukan, ungkap Westerling. Pembenarannya, taktik unit kecil Westerling memang terbukti efektif. Berkat metode Westerling, campuran antara aksi kekerasan, pembunuhan terarah, dan serangan malam, DST, Depot Spesial Letro FN. Pimpinannya yang beranggotakan 500 personel. Terdiri dari tentara KNIL dan milisi berbasis desa yang dilatih oleh Westerling. Menjadi ahli dalam operasi gaya polisi yang hanya membutuhkan penggunaan artileri, kendaraan lapis baja dan perlindungan udara yang minimal. Menunjukkan semangat korps yang kuat, anak buah Westerling berbaris ke dalam hutan tanpa dukungan. Meski selalu kalah jumlah, mereka selalu menang. Namun, sejak awal, politik melumpuhkan tindakan polisionil seperti itu. Bahkan ketika DST dan pasukan serupa berhasil melakukan berbagai tindakan kontra pemberontakan. Pemerintahan Belanda yang lemah menghadapi tekanan Inggris, Amerika dan Soviet yang meningkat untuk menyerahkan otoritasnya atas wilayah Hindia Timur. Pada tanggal 25 Maret tahun 1947, Perjanjian Linggarjati memberikan kemerdekaan de facto wilayah Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Karena menurut Belanda orang-orang Republikan pimpinan Soekarno tidak mematuhi perjanjian tersebut. Dan pada musim panas Perang Darat memanas ketika serangan pemberontak memunculkan tanggapan yang lebih berat dari pihak KNIL dan militer Belanda. Diluncurkan pada tanggal 21 Juli, Operasi Produk adalah ofensif perang skala besar pertama yang diluncurkan Belanda. Sebagai bagian dari operasi yang lebih luas, para administrator Belanda mengirim pasukan Westerling yang diperkuat dan diberi nama sebagai KST, Korps Spesial Lettroepen, ke Sulawesi Selatan, tempat para ekstremis asal Pulau Jawa telah membentuk sel-sel yang dirancang untuk menjatuhkan pemerintah pro-federalis di pulau itu. Penaklukan Westerling atas Sulawesi Selatan terbukti jauh lebih sulit daripada aksi sebelumnya di Sumatera Utara, sebagian karena kondisi geografi. Meskipun operasi gabungan Kenil Belanda di Sumatera dan Jawa Timur dan Barat juga terbukti berhasil, PBB mengutuk pemerintah Belanda karena kegagalannya sendiri untuk mematuhi perjanjian Linggarjati.
Diratifikasi pada tanggal 17 Januari tahun 1948, Perjanjian Renville mengamanatkan Belanda untuk terus menduduki wilayah Sumatera serta Jawa Timur dan Barat sampai pemilihan nasional dapat diadakan. Sementara itu, pemberontakan terus berlanjut. Akhir dari kekuasaan militer Belanda di Hindia Belanda terjadi pada bulan Desember tahun 1948. Ketika Jenderal Simon Hendrik Spoor melancarkan Operasi Kraai, berhasil merebut ibu kota Republik di Yogyakarta dan menangkap Presiden Soekarno. Tujuan operasi itu adalah untuk memaksa kaum Republikan yang gigih untuk mematuhi perjanjian sebelumnya, dan pada bulan Januari tahun 1949 keberhasilan misi itu tampaknya jelas terlihat. Tapi para politisi di luar negeri segera menyia-nyiakan kemenangan Spoor. Sama seperti pengalaman Prancis dan Amerika di Indochina, tentara Belanda dan sekutu Indonesianya telah memenangkan pertempuran tetapi akhirnya kalah perang yang mereka jalani. Pada tahun 1948 Westerling memutuskan untuk meninggalkan ketentaraan. Ia dibebas tugaskan pada bulan November tahun 1948. Raymond Westerling lalu menetap di Jawa Barat, menikah dan memulai sebuah perusahaan transportasi.